Dia adalah Junwo, pria yang hobi bermain game online. Dia bangun ketika alarm sudah berbunyi. Jam menunjukkan pukul 10, dia mencuci muka lalu minum air dingin. Saat itu, ibunya sedang pergi, meninggalkan uang untuk dirinya, buat beli sarapan. Dia menuju kamar, bermain game, bersama teman online-nya. Temannya, menyuruh untuk melihat berita di televisi. Saat TV diputar, muncul berita menyeramkan. Negaranya diserang virus yang berbahaya. Kondisi negara sedang kacau. Dia melihat keluar, menyaksikan semua orang, yang berlarian seperti binatang. Saling menggigit, satu sama lain. Tiba-tiba, terdengar suara minta tolong dari luar. Dia membuka pintu. Orang yang ditolong sudah terinfeksi. Junwo, menyuruhnya untuk keluar. Tapi, orang itu menolak, beralasan ingin ke toilet. Junwo, membawa pisau. Orang itu perlahan berubah wujud menjadi zombie. Akhirnya, Junwo berhasil memaksa keluar orang tersebut. Dan inilah permulaan film. Setelah kejadian itu, dia menghadang pintu apartemennya, menggunakan sebuah kulkas. Dia sangat ketakutan, mencoba menelpon ibunya, namun, jaringan tidak normal. Di hari kedua pasca pandemi virus, dia masih terjebak di dalam apartemen sendirian. Dia selalu melihat berita, berharap kondisi kota baik, tapi kondisi malah semakin buruk. Jaringan masih terganggu. Dia memiliki ide mengunggah foto di Twitter, tapi dia urungkan niat. Dia melacak kondisi apartemen menggunakan drone. Baru sebentar saja, baterai HP-nya habis. Mencoba bermain game, tapi jaringan error. Akhirnya, dia memutuskan untuk tertidur. Junwo mendengar langkah kaki. Dia terbangun, dan melihat ke jendela. Ada seorang polisi wanita, sedang dikejar beberapa zombie. Polwan itu tertangkap, dibawa ke suatu tempat. Junwo semakin ketakutan. Satu zombie, berhasil menjebol pintu rumahnya. Dia melompat, dan memegang pagar pembatas. Zombie mengikuti dan terjatuh. Tapi, dia masih selamat. Bergelantungan di lantai atas. Ide yang cukup bagus. Junwo naik ke atas lagi, lalu memperbaiki pintu, supaya aman. Setelah selesai, tak lupa membuat konten YouTube. Memberi motivasi, pada yang selamat untuk bertahan sebisa mungkin. 1 minggu telah usai, dia masih terlihat vulgar. Mungkin cadangan makanannya masih ada. Dia menutup semua jendela dengan kertas, agar zombie tak melihat keberadaannya. Dengan santai sambil menonton berita, minum whisky milik ayahnya. Perutnya mulai lapar. Dia mengambil mie lalu memakannya. Saat ingin minum, dia kaget, cadangan air sudah habis. Keran air juga mati. Dia semakin frustasi. Di hari ke-10, kondisi semakin buruk. Makanan sudah habis. Junwo melihat keluar. Kondisi tetap sama. Zombie masih berkeliaran. Tak terasa 2 minggu berlalu. Junwo masih bertahan. Dia semakin frustasi. Hanya bisa meminum whisky yang ada. Dia mabok dan berhayal. Keluarga semua pada kembali. Tapi, itu halusinasi. HP-nya saat itu berdering. Ternyata ibunya memanggil. Junwo keluar, untuk mencari sinyal. Saat mendapat sinyal, dia malah mendengar suara ibunya, teriak tergigit zombie. Dia frustasi. Ibunya telah terinfeksi. Tak ada harapan untuk bersama lagi. TV dibanting, lalu diinjak-injak. Menuju keluar, dengan muka penuh amarah. Seperti tak punya ambisi untuk hidup lagi. Satu zombie dipukul. Dia mencari zombie lagi. Tapi, saat puluhan zombie datang bersama, ternyata Junwo kabur. Dia masih ingin hidup. Dia bersembunyi di balik tumpukan tas. Lalu, mengendap-endap sambil berjalan. Akhirnya, Junwo berhasil masuk lagi, dengan selamat. Pada hari ke-20, kondisi kota bertambah buruk. Listrik mulai padam, dirasa tak ada harapan lagi. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum itu, dia mengunggah video dulu. Cukup mengucapkan kata perpisahan dan menguploadnya. Niat itu dijalankan. Perlahan dia berjalan menuju tali. Naik ke atas. Kemudian kursi disingkirkan. Krut, saat dirinya hampir tewas, dia melihat cahaya laser. Segera mengurungkan niat buruknya. Untung saja, Tuhan masih kasihan dengannya. Dia masih hidup. Ada seorang wanita mengatakan bodoh, menggunakan laser. Meski begitu, Junwo merasa senang. Ternyata, masih ada orang yang hidup di sekitarnya. Di pagi harinya, entah itu hari keberapa, mereka bertatap muka, di jendela masing-masing. Sembari berkenalan, gadis itu bernama Kim Yubin. Lalu mereka pamitan. Kembali lagi besok jam 7, di pagi berikutnya saat jam 7, mereka kembali bertatap muka. Yubin melihat Junwo kelaparan. Dia melemparkan tali kepada Junwo. Tapi tak sampai. Junwo punya ide, menggunakan drone untuk memberi tali pada Yubin. Tali mereka pasang. Yubin memberi sedikit makanan pada Junwo.
Junwo sangat senang lalu memakannya. Tiba-tiba dia melihat zombie yang menaiki tali. Naik ke tempat Yubin. Dengan menerbangkan drone, Junwo mencoba mengusir zombie tersebut. Tapi, zombie itu cukup pintar. Zombie menangkap drone milik Junwo. Sementara itu, Yubin masih tergeletak. Zombie sudah sampai ke atas. Sialnya, Yubin sudah sadar, tangan zombie dipotong dan terjatuh. Di hari setelahnya, makanan Junwo hampir habis. Dia memutuskan untuk keluar, membawa tas dan menggunakan senter. Perlahan-lahan, mencari kamar yang tidak terkunci. Dia memasuki ruangan yang tak terkunci, yang mana ruangan itu terdapat banyak makanan. Dia segera mengantongi makanan seperlunya. Saat dia masuk ke kamar yang terdapat mayat perempuan, dia diserang satu zombie. Untungnya, Junwo bisa melumpuhkannya, dan dia buru-buru kembali. Junwo menyantap makanan hasil buruannya. Dia juga memberi Yubin makanan dan alat komunikasi. Saat pagi tiba, mereka berdua senang, bisa langsung berkomunikasi, mengobrol sambil masak. Hingga saat makan, mereka juga masih mengobrol. Mereka berdua merencanakan untuk bertemu di lantai 8. Yubin memutuskan untuk turun lebih dulu. Dia diserang beberapa zombie, hingga dirinya semakin terpojok. Saat itulah, Junwo datang membantunya, hingga akhirnya, mereka menaiki lantai 8 bersama-sama. Situasi semakin mendesak, mereka berdua dikejar banyak zombie. Tiba-tiba, di lantai itu mereka ditolong oleh Ajoshi. Mereka dibawa masuk ke apartemen Ajoshi itu. Tapi, sikap Yubin agak curiga dengan Ajoshi. Karena, di lantai itu, Yubin tak melihat seorang pun, kecuali Junwo. Tapi Junwo meyakinkan Yubin. Mereka berdua dikasih minum. Mereka juga dikasih makanan oleh Ajoshi. Minuman itu sudah dikasih obat tidur. Junwo tertidur, tangannya diikat. Sedangkan Yubin, dia diseret ke sebuah kamar. Yubin dikunci di dalam. Ternyata, Yubin akan dijadikan santapan untuk istri Ajoshi. Di luar, Junwo sudah tersadar. Dia berdebat dengan Ajoshi, berusaha membantu Yubin. Ajoshi tak mendengar suara di dalam kamar. Dia merasa Yubin sudah disantap istrinya. Lalu, pintu kamar dibuka. Ternyata, zombie istrinya langsung menyerang dirinya. Yubin masih hidup. Mereka berdua adalah suami istri yang malang. Saling menggigit dan jadi zombie semua. Tanpa ragu-ragu, Yubin langsung menembak mati dua-duanya. Di luar, mereka melihat helikopter bantuan. Mereka bergegas lari keluar, menuju atap apartemen. Tapi, semua tak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka dikejar puluhan zombie pemangsa. Junwo menghadang zombie tersebut, menyuruh Yubin untuk ke atap duluan. Saat sampai, Yubin sudah tak melihat helikopter. Junwo menyusul ke atap. Zombie mengikuti dari belakang. Mereka berdua terlihat frustasi. Saat mereka sudah pasrah, tiba-tiba, helikopter muncul dari bawah, menembaki zombie-zombie itu. Hingga akhirnya, mereka berdua terselamatkan. Berakhirlah sudah perjalanan mereka berdua. Semoga film ini cukup untuk menghibur Anda semua. Jangan lupa like dan subscribe. Cekidot.